Ya, ini nasihat untuk orang muda ya. Dan yang menasehati adalah siapa ini? Yang menasehati orang muda gitu. Iya, yang menasehati adalah orang yang paling pintar ya. Jadi ini bukan nasihat orang yang biasa-biasa saja, tapi pengkhotbah ini adalah ya khotbahnya orang yang terpintar dalam sejarah. Kalau Tuhan katakan tidak ada yang lebih pintar dari Salomo, sebelum Salomo tidak ada yang lebih pintar dari Salomo. Demikian juga ya setelah Salomo tidak ada lagi yang lebih pintar daripada Salomo. Itu berarti apa? Salomo ini adalah orang yang punya IQ ya tertinggi di sepanjang sejarah. Jadi rupanya Habibie kalah gitu ya. Atau orang-orang pintar yang lain kalah gitu. Tapi ini adalah ya khotbahnya orang yang paling pintar. Jadi perkataan-perkataan orang yang pintar itu ya yang kita dengarkan itu artinya apa? Apa artinya? Kalau perkataan orang yang pintar itu kita dengarkan, berarti apa? Iya. Jadi siapa yang mau jadi pintar sebenarnya, belajarlah kitab Amsal. Saya ingat dulu rektor saya bilang gini, karena pada waktu itu Habibie masih hidup gitu ya. Kalau dia bilang itu Habibie penting kali sebenarnya belajar kitab pengkhotbah ini gitu. Ya, pasti dia ya orang pintar itu artinya apa? Orang yang bijaksana ya, bijaksana dan orang yang bisa bertindak di tempat yang di waktu yang tepat. Ya, dia bertindak benar di waktu yang tepat gitu ya. Jadi ada sesuatu keputusan dia buat pada waktu itu adalah yang tepat. Dan ini bisa menggerakkan orang banyak gitu ya. Makanya ya dulu ada seorang presiden Amerika gitu, namanya siapa yang presiden yang terkenal itu? Bukan Abraham yang kena tembak itu ya, memang Abraham juga kena tembak, tapi bukan. John F. Kennedy ya, John F. Kennedy ya. Ya. Satu ceramahnya John F. Kennedy waktu dia menjadi presiden itu diingat oleh semua orang Amerika. Dan itu membangkitkan semangat mereka ya. Ya. Karena pada waktu itu dia berbicara. Kalau perkataannya itu kita bicarakan sekarang, wah itu sudah ya nggak punya makna gitu ya. Dia bilang apa? Ya, itu yang sering diulang-ulangi oleh orang banyak. Ya, John F. Kennedy dia bilang, ya jangan tanya apa yang dibuat negeri ini bagimu, tapi tanyalah apa yang engkau buat untuk negeri ini. Itu sangat bergema ya. Ya, dan itu menggerakkan orang banyak. Apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini? Janganlah kita terus tuntut
apa yang negeri ini buat dengan kita, sehingga mereka berkobar-kobar ya untuk melakukan sesuatu. Tanyalah dirimu, apa yang bisa kau buat? Jangan tanya terus negara ini apa yang dia perbuat untuk kita. Ya, itu sangat menggemparkan dan sangat ya membuat orang-orang muda ya seperti satu ini ya, satu mencelik matanya gitu ya. Tapi kalau sekarang ya mahasiswa-mahasiswa hanya ya protes terus apa yang dibuat negara ini gitu ya. Ini yang dikatakan oleh Salomo. Makanya kalau kita lihat di atas, ya setelah dia dalam pengalamannya, dalam keputusannya dibuat, apa yang terbaik diajarkan dan siapa yang cocok diajarkan yang lebih baik. Ya, makanya perkataan itu kadang-kadang sungguh menggerakkan kita ya. Demikian juga Soekarno pernah bilang apa? Ya, berilah 10 pemuda yang hebat bagiku supaya apa? Aku goncangkan dunia ya. Jadi Salomo ini berpikir ya dari semua pengalaman dan kepintarannya, kepada siapa cocok diajarkan pengajarannya. Jadi dia tidak bilang, hai tua-tua ingatlah penciptamu pada masa mudamu supaya kau masuk surga gitu ya. Ya, kalau dia ingat penciptanya sudah hak gitu, sudah seperti di kayu salib itu gunanya, iya, dia ingat paling-paling dia bilang apa? Ya, kalau kau sampai di Firdaus, ingatlah akan daku gitu ya. Tapi setelah Salomo memikirkan itu semua, dia mengambil kesimpulan untuk memberi nasihat kepada orang muda. Ya, itu bagi dia yang terbaik. Jadi nasihat-nasihat yang dia buat ini ya, dia khusus menulis kitab Amsal ini kepada orang-orang muda. Kan itu ya, pasal 1 ya. Coba kita lihat. Inilah kata pengkhotbah gitu ya. Terus adakah dikatakan ya, bukan dikatakan kepada pemuda di situ ya? Nggak adakah? Ya. Iya, belum ada ya. Tapi saya ingat dulu awal daripada hikmat adalah untuk orang muda. Bukan dalam pasal 1 dia berbicara itu ya. Atau sama Amsal dia bilang gitu ya. Bukan. Saya pikir dulu untuk orang muda ini. Tapi yang jelas ini yang dikasih tahu ya. Terakhir dikatakan inilah nasihat bagi orang muda. Jadi rupanya orang muda itu sangatlah penting. Apa yang sangat penting? Dia bilang yang sangat penting bagi orang muda pasal 1 ayat 4 ya. Amsal 1 ayat 4 ya. Oh iya. Jadi dia bilang memang kepada orang muda ya, baik kitab Amsal ya, demikian juga ini ya. Jadi tulisan Salomo itu kebanyakan ditujukan kepada orang muda.
Makanya kalau orang muda bisa baca kitab Amsal dan Pengkhotbah ini, inilah yang dipikirkan oleh Salomo, ya. Ya. Pertama dia bilang sama orang muda, Pak. Kalau dalam ayat 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Jadi kalau orang muda dalam kemudaannya pun gak bersukaria, gimana lagi tuh ya? Anak belum ada, cuma paling-paling pacar ada. Bisa juga pacar pun gak ada, kan gitu ya. Ya, anak belum ada, ya tanggung jawab belum ada. Terus apa? Ya, yang menuntut juga tidak terlalu banyak. Itu pun sedih. Ya itu gimana lagi buat ini gitu ya. Padahal di depan kita masih kita bisa. Ya makanya ke belakang ya kalau kita miskin ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sampai tua miskin itu pilihan kan gitu ya. Ya kalau miskin ya nggak apa-apa, nggak bisa kita buat lagi. Makanya dikatakan kalau kita miskin, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau miskin sampai tua, ya itu dia tidak berbuat apa-apa gitu ya. Itu yang dia bilang. Makanya, hai pemuda bersukarialah, hai pemuda dalam kemudaan. Kenapa? Kenapa bersukaria, hai pemuda dalam kemudaanmu? Kenapa kita harus bersukaria? Pemuda dalam kemudaanmu, kenapa? Dia nggak bilang, ya, hai tua-tua bersukarialah dalam tua-tuamu. Bagaimana lagi bersukaria ya? Gigi pun sudah ompong semua kan gitu ya. Gimana lagi bersukaria? Tapi dia katakan dalam kemudaanmu bersukarialah. Kenapa? Kenapa bersukaria dalam kemudaan kita? Masih lengkap giginya? Iya lengkap semua ya. Mata masih segar. Terus apa? Gigi masih bisa dikuat. Iya, kaki masih kuat. Iya, lidah juga masih kuat, masih bisa iya rasa asam atau pedas masih peka dia. Terus apa lagi? Iya, otak masih segar. Apa lagi? Jadi kalau otaknya segar, kakinya segar, giginya segar, matanya jelas, kuping pendengarannya jelas, itu pun dia sudah wow. Kalau masa mudanya pun dia nggak bergirang, ya masa tuanya apa? Masa tuanya gimana ini? Kalau masa mudanya pun nggak bergirang, masa tuanya gimana? Ya ini kata Salomo. Karena ke depan ini, iya, kira-kira gimana ke depan ini? Ya kalau tua gitu sudah 80 tahun, apalagi yang mau dibuat? Tapi kita ini masih bisa, ya kalaulah bisa Jokowi dulu, kalau gitu ya Jokowi dulu, kira-kira apa? Ya di Solo itu kan mungkin dia berpikir apa? Ya, segala sesuatu. Ya, kalau masih muda segala sesuatu apa? Wah, ini gimana ini? Segala sesuatu, masih bisa terjadi kan? Ya, jangan-jangan kita bisa seperti siapa itu? Ratu pengganti Wasti itu siapa? Ya jangan-jangan besok kita jadi Ratu Esther kan gitu ya? Kenapa tidak? Karena kita masih muda ya. Atau Anda berpikir, wah kalau sudah begini nanti
sudah kakek-kakek yang sudah 3 kali menikah yang bisa ngelirik aku. Wah, itu kalau begitu kan sudah berat gitu ya. Ya, segala sesuatu masih bisa ya. Makanya Jokowi yang miskin itu masih bisa jadi Presiden Republik Indonesia gitu ya. Yang menjadi kaya masih bisa. Menjadi penginjil masih bisa. Ya. Jadi dibilang apa? Bersukarialah. Apapun masih bisa. Ya, jangan berpikir dunia kita ini sudah habis gitu ya. Maka dia katakan, bersukacitalah dan ketahuilah Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Masa muda, buanglah kesedihan hatimu, jauhkanlah penderitaan tubuhmu. Maka masa muda kalau kita lihat ke belakang terus, kegagalan kita terus, akhirnya apa? Akhirnya akan kita fokus kepada kesedihan-kesedihan kita. Ya, jadi buanglah kesedihan itu ya. Kita ada bersama dengan Tuhan. Maka dia katakan, ingatlah penciptamu pada masa muda. Itu terpenting bagi orang muda. Kenapa? Ada pencipta kita. Maka yang paling penting kata Salomo, ingatlah ada Allah pencipta kita. Ya, ada Allah yang seperti Daud itu. Sekalipun dia telah dibuang ke padang belantara di sana, tapi ada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dialah pencipta kita. Jadi ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Apa artinya ingat? Ingatlah penciptamu artinya apa? Ingatlah ada pencipta yang maha kuasa itu. Ya, ingatlah pencipta kita yang sangat mengasihi kita. Ingatlah pencipta kita yang segala sesuatu dia katakan adalah kebenaran. Sumber kekuatan kita yang tidak pernah bagi kita apa? Bagi kita pikirannya loba. Itu paling penting diingat. Ada pencipta kita yang bisa bersama kita dari sekarang. Ingatlah dia. Sekalipun seperti Daud tadi sudah ada di sana, ada Tuhan yang melihat dia. Ada rencana Tuhan terhadap dia. Ya, ingatlah itu. Ada titah-titahnya yang sangat mengagumkan. Jadi jangan sampai pada masa muda kita lupakan harta yang paling penting ini. Kepintaran dia punya, hikmat dia punya, kuasa dia punya. Ya, penghiburan dia punya. Ingatlah itu bagi hidup kita. Jangan sampai kita lupakan menuju hari-hari yang malang. Jadi apa yang Tuhan mau, lakukanlah pada waktu kita muda. Jangan tunggu hari yang malang. Ya, yang malang artinya apa? Ya, dalam hikmat yang diberikan oleh Tuhan itu kita lakukan, kita melatih hidup kita dekat dengan pencipta kita. Ya, kita bisa punya relasi dengan dia. Jangan sampai kita tidak ingat Allah itu
sampai pada hari, makanya rupanya apa? Hari-hari ke depan itu adalah hari-hari yang malang, ya. Jadi sebelum tiba kemalangan itu, iya, percayalah kepada pencipta kita. Ya, itu yang dikatakan, jangan tunggu hari yang malang baru ingat Tuhan. Apa ingat Tuhan? Jikalau kamu mengaku dosamu, Ia adalah setia dan adil, ingatlah. Ya, kalau ada dosa kita, selesaikan sebelum hari malang. Kalau sudah hari malang gimana? Makanya banyak orang menyesal, ya. Kalaulah boleh aku kembali muda, aku akan belajar, aku akan mau terbuka kepada Tuhan. Ini harinya sudah malang, tapi kita belum, ya. Sebelum tiba hari malang, sebelum mendekat tahun-tahun yang kita katakan tidak ada kesenangan bagiku dalamnya, itu berarti apa? Janganlah kita memegang firman Tuhan atau mengingat kuasa Tuhan, kasih Tuhan setelah tidak ada lagi kesenangan. Apa artinya tidak ada lagi kesenangan? Di bawah pun pemandangan yang indah, iya, kacamatanya sudah -5 misalnya. Mau kemana lagi di bawah? Kalau belajar piano misalnya, iya, Deng bilang itu pun gak dengar lagi, dia gimana lagi dia bisa belajar gitu, ya. Kasih makanan yang enak, giginya sudah habis gitu, ya. Mau kemana? Dibawa jalan-jalan ke Paris, sampai Medan pun sudah harus diopname gitu. Jadi jangan sampai di situ. Kita sudah berelasi dengan Tuhan tadi, sudah kita selesaikan gitu, ya. Makanya nanti tanya tua-tua itu, ya, tidur pun gak bisa. Kenapa ini? Gak tahu. Baru berdiri sudah begini, berjalan, aduh gini, ya, melihat, siapa? Aku Pong, ya, cucu apa? Yang paling muda, siapa namamu? Aku, katanya, kan ada kawan kami, ya, di Cinere. Masih kenal saya, Pak? Lupa katanya. Padahal kawan dekat itu. Ini Pak Modi, Pak. Lupa katanya. Gimana lagi kita cerita tentang dia hal-hal yang indah gitu. Tapi kalau ada Tuhan di situ, ya, yang dia sudah isi pada waktu mudanya, ya, ketika ditanyakan Tuhan langsung segar dia. Ya, kami pernah di Laos seperti ini, ya. Ada yang bilang kebetulan helanya itu juga ketua kampus Crusade. Modi, katanya, ya, aku bilang, ngomonglah dengan bapak martuaku ini, katanya. Dia tahu ini bahasa Inggris, katanya. Baru saya tanya, ya, bagaimana dulu Bapak percaya? Wow, datang misioneri begini, wow, dia cerita terus gitu, ya. Sampai makan pun, ya, karena orang Laos itu nggak serius makan. Nanti dimakan-makan, sambil cerita, ya, dan bisa kalau ada makanan gini, yang mana aja bisa ambil, sedikit sana, sedikit di sini, ya. Makanya kalau kita dari sini agak susah-susah juga gitu, ya. Ya, kalau untuk ngerasain makanan enak saja bisa sekeluarga dia ngerasain, kan. Ambil sendoknya, kurang garamnya, datang lagi bapaknya, ya, serumah dia gitu, makan pun gitu. Ya, tapi waktu kami tanya bagaimana dia bertobat, bagaimana dia bersembunyi dengan pemerintah, wah, semangat dia, sampai-sampai dia lupa makan karena senangnya. Karena dia sudah kenal Tuhan dan ingat Tuhan pada waktu itu. Ketika dia tua, langsung matanya terbelalak begini, ya. Ya, karena ada memorinya dengan Tuhan, ya. Ya, itu dia bilang.
Jangan sampai tidak ada kesenangan. Nanti diinjilin pun Tuhan. Siapa Tuhan itu? Nah, ini katanya pernah ya di dekat dalam Sinabung sana diinjili tua-tua. Siapa Tuhan itu, Nek? Ya. Yang menciptakan langit. Siapa saya bilang tadi? Kamnaku katanya. Ya begini jadinya kalau ingat Tuhan pada masa tua gitu. Karena ngolah otak ini pun nggak bisa gitu ya. Terus apa lagi? Jangan ingat nanti sebelum matahari, terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ya, ini nanti apa? Ya, kalau matahari sudah gelap semuanya ya. Kenapa sudah gelap? Dia ingat. Ya kira-kira apa? Suaminya pun sudah 30 tahun meninggal. Anak-anaknya pun sudah pergi meninggalkan dia. Ya, dia pun harus dibuat surat kepala desa baru bisa kemana itu? Kemana itu? Yang tua-tua, panti jompo gitu ya. Kalau ini nanti dilayani gitu, gimana? Ya, nggak ada lagi matahari terang di situ, tapi sudah seperti ya tinggal awan sesudah hujan. Di mana penjaga rumah pun sudah gemetar gitu ya. Ya, jangan sampai seperti penjaga rumah sudah gemetar. Yang artinya apa? Dulu dia nggak takut apa-apa gitu ya. Tapi sekarang apa? Ya. Dari mana kini itu takut? Katanya, ya mau bagaimana lagi gitu ya. Dan dia bilang apa? Orang kuat sudah membungkuk. Kalau kita kuat, ingat Tuhan, maka kekuatan bisa kita pakai. Jangan sampai tunggu kekuatan kita itu sudah habis. Mau menginjili misalnya kan, aku sudah mau menginjilinya aku ini katanya. Ya, kemana pun seluruh dunia aku mau layani. Gimana lagi kan? Iya, makanya kalau Anda mau sekarang lah. Jangan sampai seperti penjaga rumah. Kalau penjaga rumah artinya apa? Wah, kalau penjaga rumah artinya apa? Anda lihat pernah penjaga rumah itu gimana? Kalau mau penjaga rumah, lihatlah ke batalion son. Ini kalau sudah jaga rumah, iya dingin aja sudah, ya bolonglah nanti semua ke dalam. Di situ dia ingat Tuhan kan? Kalau dia muda sebagai penjaga rumah, kekuatan masih kuat, pakai untuk memegang firman Tuhan. Jangan sampai seperti penjaga rumah sudah gemetar, jangan sampai orang kuat sudah menjadi membungkuk. Ingat Tuhan pakai kekuatan kita melakukan kehendak Tuhan selagi kita masih kuat. Ya, belajar firman Tuhan selagi masih kuat. Pakai waktu kita, kekuatan kita selagi masih kuat. Jangan sampai seperti perempuan-perempuan penggiling berhenti. Ya. Kalau dulu perempuan itu apa? Anda nggak lihat ya. Karena saya masih ingat anak-anak gadis di mana namanya di Lesung. Ini masih kuat ya. Ya jangan sampai tunggu apa? Hilang satu-satu. Makanya ada juga aku lihat yang numbuk padi di Lesung itu sudah tua. Iya. Kekuatan masih segar. Pegang firman Tuhan. Lakukan itu. Supaya sudah nanti setelah kita lakukan semuanya, maka dikatakan apa? Kita nanti akan dibawa ke pengadilan. Pengadilan artinya apa?
Pengadilan itu berarti kita melakukan sesuatu sendiri-sendiri secara tersembunyi. Nanti dibawa ke pengadilan. Apa yang kita lakukan secara tersembunyi itu akan dibukakan di pengadilan. Kalau tadi dia membunuh secara tersembunyi, akan dikasih hukuman. Maka dengan diam-diam kita melakukan, aku harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dengan diam-diam nanti akan kelihatan imannya pasti maju. Makanya ada ya nenek-nenek di sana mencim terus baca Alkitab. Gitu ya. Dan pada waktu tuanya pun dia baca Alkitab. Dan asik dia membaca Alkitab pada masa tuanya. Ini nanti pada masa tua baca Alkitab, apalagi coba? Sudah pakai kacamata. Iya, mau bagaimana lagi? Tangannya cuma segini kan? Iya. Apalagi mau dibaca coba? Maka lakukan itu. Jangan sampai seperti penjaga yang kuat, yang terus 1 kali 24 jam dia bisa menjaga rumah itu supaya jangan ada maling yang masuk. Ya kalau dia penjaga sudah gemetar, udah nggak bisa. Tahu pun firman Tuhan nggak bisa lagi dia lakukan. Ya, dan dia katakan seperti penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Jadi kalau dulu, iya, dalam 1 menit berapa kali? Tok, 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 tok. Anda nggak tahu seninya itu ya? Tok, tok, iya, lumayan itu seninya. Ini sudah harus dikurangi. Tok, 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 tok. Berhenti lagi. Iya. Tok, katanya lagi. Dia belum bisa lagi berbuat apa-apa. Dikasih pun firman Tuhan sulit nangkapnya. Ngerti pun dia sulit melakukannya. Dan dia katakan, seperti orang yang melihat dari jendela, semuanya menjadi kabur. Ya, ini kita lihat dari jendela terang semuanya. Ini nanti sampai satu hari kabur semuanya. Ya, yang baju hijau itu pun mana baju hijau? Itu hijau itu atau hitam? Ini aja susah. Terus apa lagi dikatakan? Ya, pintu-pintu di tepi jalan sudah tertutup. Mau pergi kemana lagi? Ya, kenapa tertutup pintu di tepi jalan? Ya, banyak kan orang tua, jangan lagi lah jalan, kan gitu ya. Tahu artinya jangan lagi ke jalan? Hah? Kenapa jangan ke jalan? Itu namanya pintu sudah tertutup, nggak bisa lagi ke jalan. Kenapa? Ten pun katanya nggak didengarnya. Iya, mau ke jalan ke sana pun sudah nggak bisa lagi. Itu sudah tertutup bagi dia. Ya itu gambaran tua, tertutup bagi dia di jalan. Dan bunyi penggilingan pun menjadi lemah. Coba, jangan pikir Anda nanti pikir tok. Iya, berapa kali lah cabai itu bisa mahar kalau begitu kan? Kalau tok. Ya orang seperti ini sudah susah. Makanya sekarang waktunya untuk bekerja keras. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya Anda bisa kuat melakukannya. Makanya diinjilin pun kita nanti. Ngerti pun susah. Sudah ngerti pun. Jalan pun sudah susah. Ya, apalagi mau dilakukan? Penggilingan menjadi lemah. Suara menjadi seperti saya kaget sih kalau mahai katanya ya mau bagaimana lagi, nyanyi pun nanti ke depannya, sekarang lah Anda nyanyi ya. Nggak pernah pagar. Wah,
belum nyanyi, sekarang lakukan semuanya gitu. Jangan. Ini kata Salomo karena banyak kali orang menyanyiakan pada waktu mudanya. Dan pada waktu dia sudah tua, mau menghibur, mau bekerja, untuk batu penggilingan aja sudah susah. Suara seperti kicauan burung. Ya, kalau suara sudah mulai nyanyi dia apa? Maka dikatakan di sini apa? Ya, makanya pernah kami Natal gitu ya, pernah Natal ini top suaranya dulu. Mau nyanyi semua. Ya, pas entah lansia, saya kebetulan juga di situ pengkhotbahnya, udah tua di situ kan, nyanyi dia. Tuhan, ya begitu dia nyanyi, bongkok semua orang. Kasihan, mau nyanyi, mau bagaimana lagi kan? Ini kalau kita nyanyi aturan apa? Wah, bagus. Ini nyanyi, ya membungkuk orang. Anda mau lakukan, ya menyerahkan hidup pada waktu ini, apalagi yang mesti dibuat? Latihan, kalau vokal ya latihan vokal lah. Jangan latihan vokal setelah nyanyinya seperti suara burung. Ya. Dia katakan apa? Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Gimana ya? Berjalan sudah takut. Makanya dia pikir orang pun takut. Bawalah cucumu itu, katanya orang takut. Nanti gak ke rumah lagi pun. Ya. Orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badan berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Ini sambal terasi langsung ngiler dia. Ini gimana pun nggak bisa lagi. Jadi ingatlah penciptamu pada waktu seperti ini. Lakukanlah untuk Tuhan sebaik-baiknya. Berbuatlah untuk Tuhan. Jangan sampai tunggu waktu-waktu yang malang ini. Dan dia katakan, ayat 11 ya, saya mau ayat 11. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Jadi kata-kata daripada pencipta kita itu seperti kumpulan paku-paku dan tertancap, diberikan oleh satu gembala. Jadi kuat semua ya. Kalau Anda ingat sekarang, sudah lakukan firman Tuhan sampai waktu sekarang pun. Akhirnya apa? Karena itu kita lakukan seperti Paulus. Bagaimana mungkin lagi, walaupun aku sudah tua, aku menyangkal firman Tuhan ini. Dia sudah lebih siap bagi Tuhan. Jadi waspadalah. Dia katakan membuat buku takkan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan. Anda tahu artinya apa membuat buku? Kalau Anda pikirkan ada sesuatu, kemudian keluarlah ide-ide, akhirnya terbentuk buku. Ya. Tapi setelah terbentuk buku itu apa? Apa arti setelah terbentuk buku? Wah, ini repot juga kita buku pun. Jangankan menulis ya, baca buku aja susah gitu ya. Iya, buku itu artinya ada satu ide di dalam. Dan setelah kita baca ide itu, maka kita tahu lagi apa kelemahannya. Maka keluar lagi buku. Ya, kita pikir sudah profesor dia. Keluar, lihat lagi kelemahannya. Tak putusnya. Padahal kesimpulannya adalah satu. Kalau diteruskan, buku tak habis-habis kalau diteliti. Padahal semuanya akhir dari kata yang didengar,
Yang terbaik adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu kewajiban setiap orang. Jadi buku-buku itu ya nanti pada akhirnya semua apa? Kesimpulannya apa? Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintahnya. Itulah nanti kesimpulan dari buku-buku itu. Kalaupun nanti dia teliti terus, ya pasti nanti akhirnya apa? Berpeganglah kepada, maka ilmu psikologi yang terus ada, ya nanti kesimpulannya terakhir apa? Takutlah akan Tuhan, berpeganglah pada. Kenapa nggak langsung aja dari muda kita lakukan sekarang? Misalnya, bagaimana mendekati orang yang pemarah? Wah, gitu terus gitu ya. Ditulis. Ya, padahal akhirnya apa? Apa yang Tuhan katakan itu bagi kita itu aja. Apa artinya itu aja? Kalau dia salah, ya kita ampuni, gitu aja. Kan itu. Ya jagalah diri kita supaya jangan berdosa sama dia. Kan itu aja. Ya nanti ya tengok dulu matanya lah. Setelah tengok matanya, ya jangan tengok ya entah apa gitu ya. Padahal nanti akhir buku itu di sini. Kenapa kita tidak pegang perintah Tuhan ini pada waktu kita muda? Ada yang mau tambahkan kan? Jadi jangan tunggu memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tunggu sampai nanti tidak bisa lagi kita buat. Dan hari-hari ke belakang itu nggak bisa lagi kita masuk ke sana. Waktu yang habis ini pasti habis terus. Ya. Dan kemampuan kita akan menjadi lemah. Pikiran kita, pendengaran kita, kaki kita, ya perjalanan kita semakin hari menjadi semakin lemah. Maka berpeganglah kepada perintah Tuhan pada masa mudamu. Takutlah akan Dia, maka nanti dibawa ke pengadilan pun kita akan menuai hasilnya. Apa yang kita sudah putuskan pada waktu kita muda ini. Itukah kira-kira? Jadi jangan tunggu cabai mahal dulu ya, nggak mahal-mahal nanti sudah. Ya kita mau bersaksi, ya tunggu dulu. Nanti sampai pensiun Anda nggak ada kesaksian satu pun di situ. Kalau Anda tunggu. Sekarangnya waktunya. Sebelum terjadi hari-hari yang jahat. Nanti sisi gelen kita di situ nggak cakapan lagi pun kita gimana lagi mending segar-segar di sini. Kan gitu ya? Gitu kah? Jadi sudah ingat ini, jangan tunggu. Iya, tinggi itu pun menjadi bahaya, kan gitu ya? Karena tinggi dia kan, dia tinggi. Iya, tapi matanya rabun, kan sudah bahaya tinggi badan itu pun. Tinggi dia, tahu katanya, tahu ke sana, iya. Kenapa? Rabun dia. Ada yang mau tambahkan? Itulah kata Salomo. Karena banyak orang menangisi, dia tidak memutuskan dulu pada waktu muda. Ya. Pada waktu jalan tertutup bagi dia, disitulah dia inginkan. Sia-sia semuanya, sia-sia kecuali pada waktu kita muda. Kita berdoa. Ajarilah kami Tuhan Yesus akan firman-Mu ini. Selagi ada kekuatan kami untuk berpikir, biarlah kami merenungkan firman Tuhan. Selagi suara kami masih segar, biarlah kami memuji Tuhan.
Selagi kami muda punya kaki dan kekuatan, biarlah kami pergi untuk menyenangkan Tuhan. Selagi kesusahan belum datang, inilah waktu kami untuk memberikan hidup kami kepadamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberi pengertian bagi kami, supaya jangan kami habiskan pada waktu muda ini dengan sia-sia, tetapi kami bisa memakainya untuk memegang firman-Mu, untuk menyelesaikan dosa kami, supaya hari-hari ke depan kami akan berguna, dan pada waktu kami menghadap Engkau, kami bersyukur kami telah mempergunakan waktu untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan berkati.